Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar PPKN pertemuan yang kedua. Tentunya masih bersama kelas 6 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana menerapkan pengamalan Pancasila sila pertama dan sila kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Kita akan mereview sila pertama, review sila kedua, belajar sila 3, 4, dan 5. Bikin foto menarik yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak semuanya, untuk review sila pertama, kalian harus tahu ya, ternyata di setiap sila itu terdapat lambang yang memiliki arti tersendiri. Nah, sekarang kita cari tahu dulu apa masing-masing lambangnya ya. Untuk sila pertama, itu lambangnya bintang. Sila kedua, lambangnya rantai. Sila ketiga, berlambang pohon beringin. Sila keempat berlambang kepala banteng, dan sila yang kelima berlambang padi dan kapas. Nah, kalau kalian sudah tahu masing-masing lambangnya, sekarang kita cari tahu maknanya. Sila pertama yang berlambangkan bintang itu artinya kita sebagai manusia itu berketuhanan atau pasti memiliki agama. Untuk sila kedua yaitu rantai, artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling membantu. Sila ketiga, pohon beringin, artinya kita harus saling bekerja sama. Sila keempat, berlambangkan kepala banteng yang artinya dalam memutuskan sesuatu kita harus melakukan musyawarah. Dan sila yang kelima melambangkan padi dan kapas yang artinya Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang adil dan makmur. Nah, berikutnya sila yang pertama itu berlambangkan bintang yang artinya berketuhanan. Nah, anak-anak, Pancasila sendiri itu ada 5. Nah, kemudian ada penerapan nilai dan ada penerapan contoh. Di sini saya akan menyampaikan dulu untuk penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Yang pertama, perlindungan ibadah dari negara. Maksudnya di sini kita bebas melakukan ibadah dan ibadah kita akan dilindungi oleh negara. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap agama wajib bertakwa dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Toleransi antar umat beragama. Kita harus saling menghormati kepada orang yang beragama lain dan kita tidak boleh mencelanya. Kerukunan antar umat beragama. Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap hidup dengan rukun. Bangsa yang bertuhan. Nah, anak-anak, di sini maksudnya semua warga negara Indonesia harus memiliki agama. Kemudian kita lanjutkan ke yang contoh. Toleransi antar umat beragama. Tentunya kalian pernah menemui ada seorang teman atau kawan yang memiliki agama yang berbeda, tetapi kita harus tetap menghormati, seperti kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Saling menghormati agama orang lain dengan tidak mencela dan tidak mengganggu ketika orang tersebut melakukan ibadah agamanya. Menjaga kerukunan antar umat beragama, kita tidak boleh bertengkar apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saling menolong antar umat beragama. Nah, untuk tolong menolong ini kita tidak boleh memilih-milih ya, anak-anak. Semua wajib kita tolong. Sila yang kedua berlambangkan rantai yang artinya saling membantu. Nah, nilai yang terkandung apa saja ya?
Yang pertama, harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tolong-menolong tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Tenggang rasa dan peduli kepada sesama karena manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian untuk contohnya, memberi bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, menghargai dan menghormati antar sesama manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengakui dan memperlakukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Selain contoh yang saya berikan, kalian bisa mencari contoh yang lain ya. Nah, sekarang kita ke sila ketiga yang berlambangkan pohon beringin, artinya melambangkan kerjasama. Nilai yang terkandung menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan di atas kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Mengakui semua suku bangsa termasuk keanekaragamannya. Kemudian untuk contohnya, menjaga dan membina rasa persatuan dan kesatuan, saling menghargai antar suku, agama, ras dan antar golongan, tidak membeda-bedakan warna kulit dan etnik. Selain itu, maksud dari kerjasama ini misalkan kalian bekerja sama dengan teman kalian untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan proyek yang diberikan oleh guru kalian. Kita menuju ke sila keempat yang berlambangkan kepala banteng atau bisa kita maknai dengan musyawarah. Nilai yang terkandung menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, adil, aman, dan sejahtera. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab sebagai amanat seluruh rakyat. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian anak-anak untuk contohnya mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita tidak boleh egois ya, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Maksudnya misalkan kita sedang antri di suatu toko perbelanjaan, kita harus mengikuti aturan untuk antri, tidak boleh kita menyela langsung ke depan. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, ini maksudnya dalam pengambilan keputusan kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu. Menghormati dan menerima hasil musyawarah. Setelah disepakati, kita tidak boleh marah ya, dan kita harus mengikuti. Menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini sering sekali kita temui ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok. Tentunya ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, jika kita mengikuti sila keempat yang berlambangkan kepala banteng, kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke sila kelima atau sila yang terakhir, berlambangkan padi dan kapas yang artinya masyarakat Indonesia bisa adil dan makmur. Nah, nilai yang terkandung apa saja ya? 1. Perlakuan adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. 2. Adanya keselarasan, keseimbangan dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. 3. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup, hemat, sederhana, dan bekerja sama. Yang keempat, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anak,
Kalau untuk contohnya kira-kira apa ya? Kalian bisa menyebutkan? Nah, anak-anak, sekarang perhatikan ya. Ini adalah tugas untuk kalian. Kita akan membuat foto yang menarik. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama, kita cari tahu bersama-sama contoh penerapan dari sila ketiga, keempat, dan kelima. Setelah kalian menemukan contohnya, kalian tuliskan di buku tulis masing-masing 2 contoh ya. Misalkan sila ketiga ada 2 contoh, sila keempat ada 2 contoh, dan sila kelima juga ada 2 contoh. Silakan kalian tulis di buku tulis. Nah, kemudian anak-anak, setelah kalian memiliki contoh-contoh yang sudah ditulis di buku tulis, kalian ambil satu saja dari masing-masing sila, kemudian kalian peragakan dan kalian foto, kemudian nanti bisa kalian jelaskan lewat voice note ya. Silakan kalian bisa dibantu oleh orang tua. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa kalian tanyakan ya. Nah, untuk waktu pengumpulannya paling lambat jam 20 hari ini. Oke anak-anak, sudah paham? Sekarang saya ucapkan selamat belajar buat kalian semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Saya akhiri dulu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.